Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan tentang pendukung sistem operasi, izinkan saya perkenalkan. Nama saya Tatia Deswita Anggraini dengan NIM 31221048. Ini saya akan menjelaskan tentang pendukung sistem operasi. Yang pertama, ada tingkatan layer pada sistem operasi. Dalam sistem operasi, tingkatan layer atau lapisan adalah cara untuk mengorganisir dan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda dari sistem operasi agar lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan dipelihara. Setiap lapisan dalam sistem operasi memiliki tanggung jawab spesifik dan berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Next, pada tingkatan layer pada sistem operasi ini memiliki 3 cara. Yang pertama yaitu model layered, yang kedua model microkernel, yang ketiga model monolitik. Nah, yang pertama ini model layered adalah pendekatan di mana sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan, masing-masing dengan fungsi spesifik dan berinteraksi hanya dengan lapisan yang berdekatan. Yang kedua ada model microkernel. Model microkernel memisahkan fungsi inti sistem operasi kernel dari layanan tambahan yang dijalankan di ruang pengguna. Sedangkan yang ketiga, model monolitik. Model monolitik ini adalah pendekatan di mana seluruh sistem operasi dijalankan dalam suatu ruangan dengan kernel yang besar. Jadi tingkatan layer pada sistem operasi itu ada 3 cara. Yang pertama itu ya itu tadi model layer, 2 model microkernel, yang 3 model monolitik. Next, di sini ada kebutuhan kernel dan server. Nah, kebutuhan ini ada encapsulation, ada protection, ada concurrent processing, ada invocation mechanism. Yang pertama ini ada encapsulation, yaitu menyediakan layanan antarmuka ke sumber daya. Jadi dia tuh menyediakan layanan antarmuka ke sumber daya. Yang kedua ada protection, memberikan perlindungan terhadap sumber daya dari akses yang tidak sah. Jadi protection atau proteksi, dia memberikan perlindungan terhadap sumber daya dari akses yang tidak sah. Jadi tidak sah itu nggak bisa langsung masuk gitu aja. Yang ketiga ada concurrent processing, identik disebut prosesor paralel. Jadi concurrent processing itu identik banget disebut dengan paralel. Yang keempat ada invocation mechanism, yaitu mengizinkan objek atau untuk mengakses data. Jadi dia mengizinkan objek untuk mengakses data. Next. Nah, di sini ada pengamanan. Jadi pengamanan itu atau keamanan adalah tindakan yang diambil untuk melindungi kinerja dan proses sistem atau perangkat. Sasaran dari pengaman pendukung sistem operasi ini. Nah, di sini pengamanan ini memiliki atau dikategorikan menjadi 3 sistem atau 3 bagian. Yang pertama ada keamanan eksternal. Keamanan eksternal ini apa? Keamanan eksternal ini atau keamanan atau external security. Nah, ini berarti terkait dengan keamanan fasilitas komputer seperti sumber daya, hardware, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada keamanan interface memakai. Bisa disebut user interface security. Nah, ini tuh berhubungan dengan hak akses dari komputer, sumber daya, dan program dalam sistem hanya dapat diakses oleh yang memiliki hak akses. Jadi yang nggak punya akses, dia nggak bisa akses ke keamanan interface memakai. Nah, yang ketiga ini ada keamanan internal atau internal security. Nah, yang ketiga ini apa? Ini itu berbagai kontrol yang ada di perangkat keras dan sistem operasi memastikan bahwa integritas program data berfungsi tanpa merusak data. Dia tuh memastikan program ini berfungsi atau tidak tanpa merusak adanya data. Next. Di sini ada masalah keamanan. Masalah keamanan terbagi menjadi 2. Masalah yang sering ditemui seperti kehilangan data, penyusup, hacker. Kita sering menemui penyusup atau hacker. Nah, kehilangan data nih apa? Kehilangan data itu seperti kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras atau kelalaian manusia. Jadi kalau kehilangan data bisa dipastikan karena kelalaian dari manusia. Yang kedua ada penyusup atau hacker.
banyak sekali hacker-hacker yang ingin membobol data. Nah, di sini penyusup menjadi pasif, yaitu orang yang hanya mengakses data tanpa izin. Next. Nah, pengaman. Sasaran pengaman adalah mengatasi ancaman, menghindari penyusup, mencegah kebocoran sumber daya terhadap sistem. Pendukung sistem operasi dikategorikan 3 aspek, yaitu jadi ini pendukung sistem operasi dikategorikan menjadi 3 aspek. Yang pertama kerahasiaan, secret, yang kedua integritas, yang ketiga ketersediaan. Nah, kerahasiaan ini apa? Kerahasiaan berarti terjamin bahwa pengakses sistem hanyalah orang yang telah melakukan otorisasi. Nah, yang integritas berarti penjaminan bahwa sistem hanya dapat diubah oleh orang-orang yang telah melakukan otorisasi. Nah, yang ketiga nih, ketersediaan atau availability. Kesediaan berarti bahwa sumber daya disimpan di sistem harus dapat diakses oleh orang-orang yang telah melakukan otorisasi. Next. Nah, di sini ada ancamannya. Ancaman dari si pengaman tadi, dia tuh ancamannya ada 3, yaitu interupsi, interruption, interception, modifikasi, modification. Nah, interupsi ini apa? Interupsi merupakan ancaman terhadap ada tidaknya sumber daya di dalam sistem. Nah, ini. Yang kedua ini ada intersepsi. Intersepsi atau interception ini adalah pihak yang tidak memiliki izin akses. Jadi yang pihak ini tidak mengizinkan akses itu. Lalu pihak yang tidak memiliki izin akses akan atau ada kode program atau beberapa orang itu akan mengambil akses ini. Nah, ini ada modifikasi. Modifikasi ini apa? Hampir mirip dengan intersepsi. Dia hampir mirip dengan ini yang atas intersepsi. Hanya di sini pihak yang tidak memiliki izin melakukan tindakan perubahan terhadap sumber daya. Next. Sudah cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.